melainkan memprediksi nasib seluruh bangsa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Mari kita lupakan sejenak gosip dan drama politik yang tiap hari muncul di beranda media sosial. Mari kita renungkan bersama. Sebuah sistem kecerdasan buatan AI baru saja membuat prediksi mengejutkan tentang masa depan Indonesia di tahun 2026. Bukan ramalan kosong, tapi hasil hitungan dari data besar, tren ekonomi dunia, dan pola sosial yang sekarang sedang berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma sensasi teknologi atau memang Indonesia sedang disiapkan jadi kunci percobaan dunia? Semacam tes case besar melihat seberapa kuat bangsa ini menghadapi perubahan zaman. Kalau orang Jawa bilang, ojo mung gumunan, nanging kudu eling lan waspada. Jangan gampang heran, tapi tetap sadar dan waspada. Kita sudah lihat bagaimana AI mulai menggantikan pekerjaan manusia, mulai dari dunia kreatif, perbankan, bahkan jika kita kerja dan belajar sehari-hari. Tapi bagaimana kalau teknologi ini bukan cuma menebak perilaku seseorang, melainkan memprediksi nasib seluruh bangsa Indonesia? Malam ini kita akan bahas tuntas prediksi AI itu. Apakah akan jadi kenyataan atau cuma ilusi digital yang terlalu kita percaya? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Atlas AI, sistem kecerdasan buatan global, baru-baru ini merilis tentang masa depan beberapa negara besar, termasuk Indonesia. Atlas AI ini terkenal karena kemampuannya membaca pola ekonomi, sosial, dan teknologi dunia dengan tingkat akurasi tinggi. Sistem ini memproses miliaran data, mulai dari pergerakan ekonomi global, pola migrasi penduduk, tren teknologi, sampai perilaku orang di media sosial. Dan hasilnya bikin semua orang merinding. Menurut Atlas AI, Indonesia tahun 2026 akan mengalami pergeseran besar-besaran, bukan cuma di bidang ekonomi dan teknologi, tapi juga di cara berpikir dan jati diri budayanya. Ada 3 bidang utama yang jadi sorotan. Yang pertama, ekonomi dan teknologi, di mana otomatisasi dan integritas AI bakal mengubah cara kita kerja. Yang kedua, sosial dan budaya. Nilai dan gaya hidup akan berubah cepat, kadang tabrakan dengan adat dan tradisi. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya. Kebutuhan energi dan logistik meningkat tajam, jadi tantangan sekaligus peluang besar. Mari kita bedah satu persatu lebih dalam. Yang pertama, ekonomi dan teknologi. AI memprediksi bahwa tahun 2026 nanti ekonomi Indonesia seperti 2 sisi mata uang. Satu sisi penuh peluang luar biasa di dunia digital, tapi sisi lain penuh ancaman buat para pekerja konvensional. Transaksi digital diperkirakan mencapai 70% dari aktivitas ekonomi perkotaan. Artinya uang tunai bakal makin jarang dipakai, terutama di kota besar. Tapi di balik kemudahan itu ada ancaman besar, otomatisasi. Banyak pekerjaan tradisional seperti kasir, operator, bahkan sopir bisa digantikan oleh mesin pintar. AI memperkirakan pekerjaan kasir bisa berkurang sampai 60% di tahun 2026. Kalau begitu, siapkah kita menghadapi gelombang pengangguran baru? Tapi jangan lupa, di balik tantangan pasti ada peluang. AI juga melihat Indonesia berpotensi jadi salah satu pusat startup teknologi terbesar di Asia Tenggara. Kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Bali akan jadi magnet baru bagi para kreator muda. Bahkan di luar Jawa, ibu kota Nusantara IKN diprediksi jadi laboratorium hidup.
tempat uji coba teknologi otonom, energi hijau, dan sistem pemerintahan berbasis data besar. Kalau dalam pandangan spiritual Nusantara, ini bukan kebetulan. Perpindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan dianggap sebagai geser poros energi Nusantara, tanda bahwa arus zaman sedang berputar ke arah tengah, tempat keseimbangan. Sangkan paraning dumadi, semua hal punya arah dan tujuan. Mungkin inilah saatnya Indonesia menuju babak baru dalam perjalanan peradabannya. Yang kedua, sosial dan budaya. Prediksi kedua ini bikin merinding. AI melihat bahwa pola migrasi di Indonesia akan berubah besar. Kalau dulu semua orang di Jakarta, sekarang justru mulai berpindah ke kota-kota menengah seperti Surabaya, Makassar, dan Medan. Kota-kota itu dinilai punya kualitas hidup lebih baik, biaya hidup lebih ringan, tapi peluang ekonomi tetap tinggi. Bahkan beberapa kota di Kalimantan diprediksi bakal jadi rumah baru bagi generasi muda. Yang menarik, di tahun 2026 nanti pendidikan dan kesehatan juga akan berubah drastis. Sekolah tidak lagi full tatap muka, anak-anak akan belajar lewat sistem hybrid, gabungan online dan offline. Bahkan guru bisa dibantu oleh asisten AI. AI ini bisa mengenali karakter tiap murid dan menyesuaikan pelajaran secara pribadi. Di dunia kesehatan, rumah sakit digital akan semakin marak. Konsultasi dokter dilakukan secara online dan diagnosis penyakit bisa dilakukan algoritma lewat hasil foto medis. Sekilas memang canggih, tapi bagi spiritualis Nusantara, setiap kemudahan dari teknologi itu harus dijaga keseimbangannya. Karena setiap alat yang mempermudah hidup pasti membawa ujian baru bagi batin manusia. Urip iki kudu nyawiji karo rasa. Hidup itu harus selaras dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Kalau manusia makin tergantung kepada mesin, maka rasa kemanusiaan, empati, sabar, gotong royong bisa makin pudar. Dan inilah yang dikhawatirkan AI sendiri. Gesekan budaya antara modern dan tradisional. Generasi muda yang tumbuh di dunia digital seringkali lebih global, lebih cepat, tapi juga lebih rapuh. Mereka bisa kehilangan akar budaya kalau tidak diingatkan. Pertanyaannya, bisakah budaya Nusantara bertahan di tengah derasnya arus global ini? Jawabannya sangat sederhana. Sing eling bakal selamat. Siapa yang tetap ingat jati dirinya, dialah yang selamat dari guncangan zaman. Yang ketiga, infrastruktur dan sumber daya. Prediksi AI juga menyoroti soal energi dan sumber daya alam. Kebutuhan listrik, air, dan logistik akan meningkat tajam karena pertumbuhan kota-kota baru dan industri digital. Namun di sisi lain, ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk jadi pemimpin energi hijau Asia. Teknologi surya, angin, dan baterai nikel akan jadi primadona baru. Tapi lagi-lagi orang Jawa percaya bumi iku nduweni nyawa, tanah dan alam bukan benda mati. Kalau kita hanya mengambil tanpa menjaga keseimbangan, maka alam akan menagih. Banjir, kekeringan, dan bencana bukan sekedar peristiwa fisik, tapi tanda alam sedang berbicara. Maka ketika dunia sibuk bicara tentang energi hijau, spiritual Jawa mengingatkan, energi sejati justru datang dari niat manusia yang lurus dan bersih. Kalau manusia tamak, teknologi secanggih apapun tidak akan membawa kemakmuran. Benarkah AI bisa meramal nasib Indonesia? Beberapa ahli ragu, mungkin AI bisa menghitung angka ekonomi dengan akurat, tapi tidak bisa membaca rasa dan niat manusia. AI tahu arah migrasi penduduk, tapi tidak bisa memprediksi keputusan politik, doa jutaan rakyat, atau karma dari perbuatan masa lalu. Dan disinilah letak keunggulan manusia Nusantara. Bangsa ini tidak hanya bergerak karena logika, tapi juga karena spiritualitas dan doa leluhur. Banyak spiritualis Jawa percaya tahun 2026 adalah mongso geser energi dunia, di mana bangsa-bangsa besar akan diuji
dan Indonesia menjadi pusat keseimbangan baru. Jadi mungkin saja AI benar secara data, tetapi tidak mampu menangkap getaran kekuatan batin yang selama ini menjaga negeri ini. Prediksi AI tentang Indonesia 2026 memang terdengar besar dan menakutkan. Tapi sesungguhnya masa depan bukan ditentukan oleh mesin, melainkan oleh cara kita merespon perbuatan itu. Kalau kita takut, maka ramalan itu bisa jadi kenyataan. Tapi kalau kita siap, eling, waspodo, dan bergerak bersama, maka kita bisa menulis ulang takdir bangsa ini. Wong sing ngerti arah angin ora bakal keseret badai. Orang yang paham arah angin tidak akan tersapu badai. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.